Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi. Oi, oi, oi. Masih di acara Obras, obrolan santai. Bareng Bang Camat Geble. Geble Iya. apa Geble nih? Gameplay sama aja. Oh. Tapi sebelum lu tonton video ini, jangan lupa lu klik tombol subscribe, like, and share. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sibuk apa nih? Ya gini, Apa nih sibuknya? Sibuk apaan sekarang? sibuknya gini gue banyaknya malam tidur kalau siang. Wah, Kalau malam, mendingan kayak kalong nih kita nih. kalau malam pas, kalau malam susah emang kalau udah dari bujang ya awalnya Oi juga yang bikin gua nggak bikin tidur deh. Maaf, bener. Penjiwaan, penjiwaan. Udah dari bujang susah tidur sampai sekarang usia segini punya usaha ya kecil-kecilan ini gitu full Alhamdulillah. semalam sampai jam 2 malam ya. Alhamdulillah dari hasil kita kumpul sama teman-teman, dulu gue sering namain di Facebook gue itu Kota Hujan 24. Kota Hujan, Facebooknya Kota Hujan, Instagram ada Instagram. Belum ada. Proses, habis ini bikin nih dia. Jadi Iya. sampai sekarang gue akhirnya di sini gue diriin juga Pondok 24 gitu. Kalau 24-nya itu ada. Nih, salah satunya gue promosi ya, gue dikit promosi biar pletoknya nih. Alamat Pondok 24 itu tepatnya di Jalan Raya Cilengsi Jonggol kilometer 7. Tepatnya Pasar Gandoang, masuk ke dalam depan Ponpes Al Hawari. Sini Pokoknya ada kawan-kawan oi bisa teman-teman- mampir ya. Teman-teman yang mau ke sini tinggal main aja, bukanya kita kadang dari jam 5. Kayak angkringan sih, bukan kafe sebenarnya. Mau lihat-lihat kaos, Ngeleseh. lesehan lah. Ada kaos-kaos juga di sini kan. Souvenir, kaos-kaos ada merchandise, souvenir. Untuk booth foto juga teman-teman di sini bisa ngerjain booth foto untuk pelaminan, tapi yang kesundaan. Kesundaan nggak sesuai dengan tempat kita, Pondok 24 ini mengenai tentang kesundaan lah gitu. Gitu, lanjut. Terus Ini pertanyaan pertama langsung aja ke laptop ya. Langsung Kayak ke ini kita kayak acara bukan mata-mata nih. Udah kayak acara bukan mata-mata ya. jadi kembali lagi seputar Oi nih gua Iya, nih. kembali lagi ke OI gitu. Awal mula masuk Ormas OI kapan? Gua awal masuk tahun 2002. Gua lulus STM itu tahun 2001, 2002 gua masuk Ormas ya di Porseni lah. Awalnya di Oi Bongkar, ngikutnya di Bongkar 621. Bongkar 621 itu di Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri. Ya setelah berjalan lama, nggak tahu juga akhirnya sampai di sana vakum, bisa ketarik ke sini ke Gandoang. Sekretariat tuh domisilinya pindah ke sini. Malah sempet BPK Bogoraya itu domisili sekretariatnya sempet di Gandoang ini gitu, di Cilengsi. Waktu masih Bogoraya. Masih Bogoraya. Awalnya emang tetap kabupaten, karena pas gua ngejabat itu karena anak kota Bogor itu banyak yang seneng Iwan Fals juga, seneng bawa-bawa bendera OI. Ya gua kasihan juga, namanya teman-teman cuma nonton konser, nanti akhirnya di jalan cuma pada berantem, tapi dia bawa bendera OI, kan ngerusak citra OI Bogornya juga. Benar. Akhirnya beberapa di sana itu suruh gua diriin kelompok. Awal itu kayaknya Salah satunya Roda Pales kalau nggak salah. Morodava. Nah, Roda Pales tuh berdiri itu. Kata gua, nanti suatu saat lu udah punya kelompok yang banyak, minimal 6 kelompok, boleh mekar, boleh mendirikan Kota Bogor, Badan Pengurus Kotanya gitu kan. Pas zamannya gua satuin dulu dah. Jadi ada kota dan kabupaten Bogor. Jadi gua bikin Bogoraya. Cuman emang agak capek gua kalau keliling Bogor, nggak cukup Iyalah. 5 hari. Kerasa. Nggak cukup 4 hari keliling Bogor gua dulu. Secara administrasi aja kita harus kota dan kabupaten Iya. ya. Dulu sistemnya gue bikin koordinator wilayah. Kalau untuk Kabupaten Bogor, gue bikin koordinator wilayah. Ada wilayah timur, ada wilayah selatan, wilayah barat, tengah, dan utara ada. Dan untuk di Kota Bogor pun kayak gitu, suruh bikin korwil. Jadi
setiap kelompok itu menghubunginya harus ke koordinator Korwil, wilayah gitu. masing-masing. Dari Korwil itu baru mengerucut ke badan pengurus kota gitu. Tadi bongkar 621 itu nama kelompok kan? Nama kelompok Bongkar 621. 621 6 itu apa tuh? 621 itu kode apa tuh? Tahu itu kode alamnya 621 itu dulunya kayaknya Ada arti tersendiri lah mungkin. diundangnya 6 orang, yang Diundang 6 yang orang? jawab 2 orang, yang datang 1 orang kalau nggak salah. Bisa gitu. Diundang 6 orang, yang datang 2 orang. Yang jawab respon 2 orang, Yang datang jawab 1 orang. Kalau nggak salah tapi gitu. tapi tetap aja jadi ya. Jalan Bongkar 621. Nah, ngomong-ngomong nih, gua dengar-dengar ya bongkar 621 ngebuat TK nih. Mendirikan bukan membuat. Mendirikan TKI, TKT TK kita ya, Taman Kanak-kanak Quran Terpadu Restu. Namanya Restu sih, Restu. Malahan sekarang alhamdulillah setelah berjalan hampir sekitar 10 tahun kalau nggak salah. udah 10 alumni. Kayaknya di 2-3 tahun yang lalu itu udah alhamdulillah berdiri kita yayasan. Yayasannya udah masuk Yayasan Restu Ibu Pertiwi. Tapi di dalam ininya tetap aja pendidikan tersebut penyelenggara awalnya itu adalah Ormas OI yang mendirikan gitu. Kalau udah sekarang udah menjadi yayasan, ya kita tetap yang penting terserah sih untuk urusan administrasi segala macamnya. Yang penting kita hanya kontrol aja. Yang penting dasar kita saat mendirikan pendidikan tersebut, niatan kita itu untuk sosial. Istilahnya dulu itu awalnya berdiri karena emang ada permintaan dari warga karena mereka berat untuk menyekolahkan anaknya ke TK karena biaya gitu. Yang penting mereka itu inginnya anaknya Jadi masuk anak-anak SD, ini- anak masuk SD udah bisa baca tulis gitu. Jadi akhirnya awalnya kita hanya rencana ya udah kita ajarin anak-anak aja, ajarin baca tulis gitu. Nggak tahu mengapa ya seiring jalan bisa jadi TK juga alhamdulillah gitu kan. Kita dapat nomor setahun pertama itu dapat nomor statistik itu dari Departemen Agama alhamdulillah. Ya mungkin dari sekian kelompok yang baru gue denger ya hampir se-Indonesia lah yang gue denger kelompok inilah yang menjalankan. Malahan yang paling unik, gue sempat gila-gilaan waktu alumni pertama gue berani pakai mengeluarkan mereka sertifikat itu kayak semacam ijazah itu gue pakai logo I. Pakai logo I. Jadi di logo Iya, logo ijazah itu logo I. Logo I. Atasnya gue logo I badan Pengurus kelompok OI Bongkar 621 penyelenggara program sopan divisi pendidikan. Baru bawahnya dah menyatakan ini sudah lulus. masuk pilar sopan sih ya. Tapi bisa masuk SD itu. Cuman SD bingung. Lah logo ini bukannya logo yang anak-anak konser bawa bendera. Iya. Tapi kan orang taunya OI atau orang Indonesia atau Iwan Fals. Waktu itu ya gue cuman punya niatan dalam hati gue, ya gue niat baik ngapain harus takut gitu kan. Kalau ini bukan bisnis bagi gue, niatnya cuma mau bantu gitu kan. Kalau orang mungkin ada 1-2 orang menganggapnya ya anak OI, wow bisnis udah cakep nih, bisnis pendidikan. Ya gue nggak itu mengategorikan bisnis ya alhamdulillah sampai berjalan sekarang pun terus terang kita dari Ormas OI dulu belum pernah kita minta dana ke TK tersebut. Oh, jadi dana itu minta royalti ke pendidikan tersebut kita enggak alhamdulillah. Jadi dana dari masing-masing anggota. Awalnya waktu mendirikan awalnya itu kita dulu niat tahun berapa gue lupa itu. Awal mendirikan itu The saking apa gimana ini? Awalnya gue mendirikan sekolah itu niat sama temen-temen tuh bikin acara kalau nggak salah parade beduk dah menjelang Muharram Idul Fitri. Oh, menjelang Idul Fitri gue bikin acara parade beduk. Pas acara itu berjalan manggil kiai, saat kiai ceramah itu membacakan sholawat ya gue pesan sama Pak Kiai nanti di pertengahan ada sholawat, kita minta sumbangan ke jamaah, dananya ini untuk rencana kita pembangunan sarana belajar anak-anak gitu. Akhirnya dapat 1.700.000 atau 1.500.000 kalau nggak salah. Jadi kita jadi aja, ada rumah warga yang siap dengan ikhlas rumahnya untuk sarana pendidikan. Nah, kita uang itu kita buat meja segala macam.
Terus berjalan setahun untuk biaya guru-guru yang mengajar ya kita patungan sama teman-teman. Teman-teman ada yang Tiap tahun lah iya, gitu ya, tiap bulan. per bulan. Teman-teman yang ada yang kerja dia sanggup berapa sebulan 50.000 ya udah. Yang penting buat sebenarnya nggak jauh dari cukup untuk guru-guru itu. Paling untuk beli bedak sama lipstik aja. Itulah. Apalagi ya sekarang lah buat dandan. Tapi alhamdulillah lah selama itu berjalan ya guru-guru kita alhamdulillah mereka dengan sabar berjuang gitu kan, malahan sekarang sampai eh, sahabat kita intinya Boyo ya, kayak Boyo sampai mantan guru di TK Restu dari awal itu sekarang udah tiada, udah almarhum. Teh Reni Teh almarhum. Reni itu Al-Fatihah buat dia. Al-Fatihah. Lanjut bro. Sebenarnya makin kemari sih sebenarnya makin ini ya. Bro. Dari Itu baru pendidikannya aja tuh. Iya, dari BPP pernah ada yang ke TK atau Pernah, BPP itu zamannya periodenya Pak Sony. Pak Sony pernah mampir ke TK Restu sama sekarang tuh sekarang Al Hafiz juga, Al Hafiz yang Hafiz sekarang Rame. ketua Presidium Bogor Timur tuh dia pernah mampir juga. Kalau untuk BPP yang periode sekarang emang belum pernah, tapi saya pernah mengajukan juga, mengajukan ke BPP yang sekarang. Cuman mungkin karena kesibukan dan sekarang juga lagi pandemi kayak gini, mereka belum bisa. Ya mungkin waktunya soan aja kesini, ya. gitu kan. Tapi waktu zamannya Badan Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat tuh waktunya Fikri, pernah juga kita dapat sumbangan dari BPP, diberikan langsung oleh Sekjen ya Pak Ropik langsung. Nah, pernah itu nilai, kalau nilainya saya lupa, ada sekian lah. Alhamdulillah lah untuk renovasi pengecatan sekolah. Nah, yang sekarang yang gue butuh ini sekolah ini harus mandiri. Kenapa? Udah berdiri yayasan, kita udah berjalan hampir 10 tahun. Ya minimal kita harus mandiri. Gue nggak mau gue numpang terus di rumah warga. Gue kalau tanah wakaf udah dapet, ada tanah wakaf 100 meter itu juga udah gua bangun pondasi. Udah berbentuk pondasi. Udah pondasi. Gue itu sekarang kalau emang ada pendana atau donatur ya monggo lah, sekolah ini benar-benar sekolah yang didirikan oleh teman-teman OI. Teman-teman OI didirikan dari nol istilahnya. Kalau memang ada donatur monggo bantuannya. Malahan gue pengen bangunan sekolah itu tidak full untuk sekolah aja, gue rencananya pengen bangunan serbaguna untuk kegiatan kepemudaan, kemasyarakatan, aula gitu. juga Aula aja, sebab kalau TK itu cuma belajar paling pagi sampai jam 9, nah siangnya itu mau posyandu nggak apa-apa, malamnya mau untuk sarana kegiatan pemuda nggak apa-apa. Itu lahannya ada 100 meter, malahan si pemilik itu ke gue bilangnya kalau ini sampai berjalan silakan pakai semua lahannya, itu totalnya ada 400 meter, cuman yang dia baru wakafkan ke kita itu 100 meter. Kalau emang berjalan maju semua mau dia wakafin, tuh lahan ke depannya masih luas gitu. Untuk edukasi lingkungan, penghijauan bagus, orang bisa. Gue juga rencananya pengen sekolahnya kayak sekolah alam gitu, bangunan masih ada pohon-pohon, masih di sini kan masih cuaca di sini masih asri gitu. Lanjut bos. Ya semoga aja kali aja ya Bang Iwan ngedenger nonton, bisa datang ke sini ya, terutama ibu lah. Gue pengen ibu main dari sini jalan-jalan. Main Bu. Jangan kelewat ke Jonggol, ntar mampir di Gandoang lah. Oh iya, bener, mampir ke Gandoang tuh. Dia kan sering lewat ke Jonggol nih. Lanjut ya, kenapa memilih Ormas OI sedangkan banyak ormas-ormas lain? Gua niatnya awalnya udah pasti dari suka Iwan Fals kan. Itu pasti. Udah pasti ya awalnya. Gua awal Sukoi ya itulah, awal emang dari inspirasi gue dari lagu Bang Iwan intinya. Awalnya dulu gue lagi senang-senangnya banget ya inspirasi gue dari lagu Bang Iwan. Di situ gue bisa berapresiasi seni, istilahnya gue kan dasar gue karena senang kesenian, gue senang kesenian, gue akhirnya pilih OI. Ya emang gue tahu banyak ormas itu kan kayak ormas lain, cuman gue ngerasa di OI ini lebih apa ya, gue bilang organik lah. OI lebih organik, lebih gue bisa menjiwai lah ya. OI itu lebih organik, berjalan dengan mandiri, independen gitu kan. Dan untuk mereka untuk ke organisasi arah politik mereka masih ada sekatan, walaupun yang gue tahu
orang belajar berorganisasi ya pasti berpolitik gitu benar. kan, sebab di organisasi ada sistem gitu kan. Orang yang berorganisasi pasti berpolitik, tapi kalau orang yang berpolitik dia tidak Belum tentu, mendasari ya. ada dasar organisasi, belum tentu itu bisa berjalan gitu. Adalah gue senangnya ADOI ya, apalagi ini gue lihat dari dulu nasional gitu kan, nasional gue bisa bisa jalan-jalan keluar gitu kan, bisa kenal temen lebih banyak gitu kan, kayak semacam kegiatan Munas aja gue akhirnya bisa keluar daerah kemana gitu. Oh berarti pernah ngikut Munas? Munas gue pernah ikut Munas tuh Bandung, Kediri pernah, terus rapat kerja gue pernah di Gedung Juang, pernah ikut juga. Jauh mainnya dia mah bener. Oi banget ya. Cuma gue Rapimnas Jogja gue nggak ikut ya. Terus juga ya salah satu anggota OCC juga kan ya. Ya, gue Yang belum tahu OCC itu Oi Crisis Center ya, yang bergerak di bidang relawan kan ya. bidang kemanusiaan. Di bidang kemanusiaan, relawan lah gitu. Itu Crisis Center itu salah satu badan otonom ya, badan otonom Ormas OI ya. Badan otonom, dia berdiri di saat Munas di Bandung tahun 2006 berdirinya. Jadi OCC ya. udah Diajukannya saat hampir di Munas di Bandung itu 14 tahun sebenarnya ya. 14 tahunan. Gue sekarang emang masih ngejabat di unit pelaksana nasional, gue di keanggotaan. Ya alhamdulillah sih, OCC sepak terjangnya cakep juga lah. Tahu sendiri teman-teman OI kalau udah bekerja sosial udah Jangan ditanya. ditanya. Jangan ditanya Malahan proses. berani nggak pulang deh walaupun nggak makan. Dari kita untuk kita dan bisa buat orang kan Amin. gitu. Dan satu lagi, Apa nih? sekarang juga untuk sekretariat OCC itu masih satu lingkup sama BPP, iya. Badan Pengurus Pusat OI. Jadi kalau teman-teman kelompok OI khususnya di wilayah Bogor yang mau masuk ke OCC, caranya juga mudah. Teman-teman OI kelompok yang mau masuk OCC itu tinggal hubungi ke Badan Pengurus Kota kelompok tersebut ya. Anggotanya jadi seperti satu anggota dari kelompok mana nih, dia mau daftar, dia tinggal koordinasi ke Badan Pengurus Kota. Nanti Badan Pengurus Kota itu yang membuat surat rekomendasi ke OCC UPW Bogornya. Gua kan termasuknya juga di unit pelaksana wilayah Bogor gitu. Jadi Sistem koordinasinya kayak gitu. dari BPK kelompok dapat BPK. rekomendasi lah nanti setiap masing-masing wilayahnya. Jadi tugasnya BPK yang merekomendasikan. Lanjut, cerita paling menarik dan seru di OI. Yang paling menarik nih selama di OI. Kalau waktu jambore gitu kan, waktu apalah gitu. Paling seru atau apa? Banyak kan. Waktu Munas kan. Dari dulu, dari zaman Badan Pengurus Kota Kabupaten Bogor ya paling unik. Kabupaten Bogor tuh unik dari yang lain. Kita dulu udah ada semacam pelantikan. Yang lain belum ada, kota-kota lain. Bogor udah ada pelantikan. Setiap anggota baru itu harus ikut Dilantik. harus ikut pelantikan dulu. Biasa ada jurit malam, pengenalan tentang materinya tentang keindonesiaan, tentang nasionalisme, ada tentang seni. Semacam kayak semi jambore lah. Kalau tahu teman-teman yang sekarang kemarin kayaknya sempat ngadain jambore juga ya. Diklat. Diklat juga. Sekarang lebih modelnya, kalau sekarang arahnya ke diklat. Iya. Kalau gua dulu ngadainnya ya pelantikan. Masuk ormas saat mereka pulang itu mereka udah jadi anggota, udah bawa KTA, bawa bendera kelompoknya masing-masing, lalu gitu. Uniknya untuk di Bogor itulah uniknya. Pesan gue apa ya, banyak lah doi, susah lah pokoknya, susah karena lah gue saat Kediri aja, saat Munas di Kediri ya sama itu bagi gue paling itu waktu berangkat Munas gitu pribadi berarti ongkos pribadi. Gue alhamdulillah didanin sama alhamdulillah abang-abang yang lebih senior lah. Yang senior gue dulu, kalau gue kan freelance siap berangkat terus, mereka yang naik. Freelance iya. Di OI juga banyak freelance-nya, bener. Gue siap berangkat terus kalau dulu gue waktu Munas Kediri itu dikasih uang 700.000 berangkat naik kereta.
Ya itulah sedihnya. Pulang tuh asli sisa 3.000 gua. Tapi kan ya pengalaman temen, apalagi kan temen Iya. udah pasti dapat banyak kita. Udah banyak lah. Mungkin ya kita jadi kalau cerita buat OI itu panjang ya. Panjang. Harusnya benar-benar buat cerita buat OI Hmm. panjang bener deh. Pokoknya buat teman-teman yang sekarang masih khususnya masih aktif atau yang belum tersentuh kelompok, ya semoga aja badan pengurus kota yang sekarang lebih agresif lagi lah, ajak teman-teman. Sebab kalau sekarang udah beda sama dulu. Kalau dulu kan masih terbenturnya OI itu dari ya anak-anak di jalanan gitu kan. Kalau sekarang udah lebih ke era milenial ini ya, teman-teman udah paham semua, malahan di pendidikannya aja udah banyak tinggi. Ya mudah-mudahan ormas ini ya benar-benar ormas itu bisa berjaya lah di Kabupaten Bogor lah. Gitu. Apalagi sekarang program yang pernah dijalani ormas OI Kabupaten Bogor dari dulu, program OI itu kan pasti sosial, tentang menjaga bumi, tentang lingkungan. Sekarang Kabupaten Bogor itu yang sedang disorotnya yaitu program BKGC, Bogor Kabupaten Green and Clean. Itu kan program yang dulu dari OI kita udah sering jalanin. Nah, teman-teman tinggal respon aja tentang program penghijauan Kabupaten Bogor, tentang peduli sampah, gitu kan, tentang penghijauan lingkungan, tentang sanitasi. Teman-teman program itu dijalanin terus saja. Tinggal koordinasinya dengan DLH. Malahan sekarang banyak program itu KRL, kampung ramah lingkungan. Tinggal teman-teman kelompok itu kelompok itu bantu kerjasama dengan RW setempat, bantu program Aparatur tersebut. Sebab teman-teman udah nggak aneh lah dengan program tersebut, udah paham gitu kan. Soalnya Sampah, tentang lingkungan. program yang dicanangkan pemerintah itu ya pernah kita jalanin gitu di OI itu ya. Pernah kita jalanin dari dulu. Malahan zamannya Fikri aja secara serentak se-Jawa Barat kan, ngahiji ngahijau kan. Goi Green. Udah Goi Green Goi banget. Green. Itu sampai jilid berapa itu terakhir deh? Iya. Sampai dia lepas menjabat. Makanya teman-teman Kabupaten Bogor bantulah program kabupaten, program pemerintah gitu kan. Program apa? Pancakarsa kalau nggak salah. Kan yang dibilang dari kita untuk kita. Iya. Lanjut bro. Asik juga nih, gue udah lama kagak ngobrol-ngobrol ini. Habis Banyak iya. belum sempet gue main-main keluar gitu kan. Dulu tuh ya gue ngeliat lu bang waktu ya HUT OI ke-12 itu badan lu aduh sampai sekarang begini ya bang. Iya udah bleber ya. Dulu tuh ngeliat lu aduh bang gua bener deh iya ngeliat lu. Itu waktu HUT ke-12 itu ya. Dari 56 sekarang sampai ke 80. Nah, malah gue sempet berat badan gue sampai 87 sempet. Gitu kan. Nah, cerminan teman-teman dulu tuh di OI itu harus bahagia. Iya. Bahagia aja. Di OI harus bahagia. Kalau kagak bahagia jangan di OI ya. Iya, bawa bahagia aja. Perkuat silaturahmi gitu kan. Karena silaturahmi memperpanjang umur. Kita sambil ngerokok dulu bang ya. Ayo. Nggak boleh lo kalau di Go Green dipecat lo. Ya sebenarnya ini pertanyaan tuh masih banyak ya. Mungkin ya gua sih dari gua sendiri di kelompok, gua kan di kelompok OI Balkampa. Oh, Balkampa Iya. Ya salah satu pendirinya ya Bang Wahyu juga. Iya. Juga sebenarnya ya mungkin dari pandemi Covid ini ya kegiatan semua yang hampir dihentikan semua ya. Dari itu kan dari BPP langsung kan menginstruksikan sampai yang waktu kemarin ada acara dari anak Jakarta untuk gabung sama Bogor juga di cancel juga. Malahan rencana katanya Jambore kan mau dilaksanain di Bogor ya, di Tanah Bang Iwan yang di Jonggol itu kayaknya tadinya cancel untuk Jambore juga. Jambore ya sekarang di cancel. Nah untuk kedepannya nih bang, pesan-pesan untuk kawan-kawan OI generasi ya sekarang mungkin kita kan di OI itu susah mencari regenerasi. Jujur aja susah mencari regenerasi buat masuk OI. Maksudnya apa sih keuntungannya kan orang kan gitu pasti nanyanya. Iya sama. Untuk di ormas
ormas OI itu untuk sekarang tuh emang agak susah, gampang-gampang susah lah. Yang penting ya ke satu, teman-teman yang udah senior ini ya jangan lupa mana awal dasar kita. Yang penting ke satu, pemuda di lingkungan kita itu harus setiap kegiatan kita respect lah. Ketika kita terus merespek kegiatan pemuda terus, mereka pun secara mereka walaupun tidak masuk ormas OI, minimal saat kita berkegiatan punya kegiatan ormas OI itu ya kita rangkul mereka punya komunitas sendiri, kita masukkan kerjasama, yaitu minimal untuk ormas OI ini tetap berjalan. Ya buat teman-teman di Kabupaten Bogor ya lebih semangat terus lah, lebih gali-gali potensi lah. Sekarang itu malahan udah enak lah, banyak program pemerintah yang bisa digarap sama teman-teman OI gitu ya. Ya apalagi ya kita bisa bekerja sama bareng pemerintah itu lebih paling enak gitu ya. Kayak macam model kita penghijauan gitu kan, sampah. Iya, tentang di kesenian juga. Oke, siapa Bang? Terima kasih nih Bang ya. Sebenarnya gue masih banyak banget pertanyaan mah. Ya cuma gue juga bingung mau nanyanya. Gue juga terima kasih banyak teman-teman udah mampir ke Pondok 24, udah berkunjung lah. Ini adalah bagian Bogor Timur. Masuknya ini Bogor Timur. Bogor Timur ini. Walaupun ke sana masih ada. Di sini kan ada Jonggol, ada Cariu, ada Tanjung Sari. Di Cariu masih ada di sana kelompok namanya Hijau juga. Terus daerah Jonggol kayaknya kemarin ada sempat datang iya. Sumbang ya. Sumbang. Ada baru. Sumbang. Kalau di sini masuknya kelompok Bongkar. Nanti di Citerep juga ada anak-anak Citerep. Kasih teman-teman udah mampir lah ke tempat gue, udah mau ngopi-ngopi. Dan juga buat teman-teman OI Kabupaten Bogor yang mau mampir ke Pondok 24, mampir aja. Kita ngobrol-ngobrol OI lagi nggak apa-apa. Ini kagak apa-apa ngobrolnya OI. Iya. Ngobrol lagi nggak apa-apa. Masih tetap respon. Pokoknya kalau buat OI 24 jam. Ya Bang. Gue sampai jam 2 gue pokoknya. Terima kasih banyak waktu luangnya ya. Semoga nih silaturahmi kita tetap terjaga Bang. Amin. Dan semua usahanya nih, pokoknya yang buat dekorasi mah waktu merit gue dia. Gue promosiin. Dekorasinya wah mantap dah pokoknya. Masuknya lebih ke tradisional. Tradisional ya. Ya, terima kasih juga nih buat kawan-kawan. Mungkin yang ada pertanyaan atau rekomendasi seniornya bisa komentar di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OI. Oi. Walau aku lusuh, tapi bukan perusuh. Walau tak pintar, tapi ku punya nalar. Musuh aku tak punya teman 1000 kurang. Oi, senjataku kan disayang, peluruku senyum. Marah jangan digenggam, tak perlu mendendam. Walau kan